Soul Tribe, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang kejutan yang akan terjadi di bulan Januari 2020. Walaupun aku ngomongnya Januari 2020, tapi tetap energi itu timeless. Kamu bisa nontonnya Februari, itu bisa ada pesan untuk kamu di Februari, oke? Jadi, tapi aku akan mengusahakan menangkap energi di bulan Januari. Oke. Jadi ini adalah reading. Energinya bisa resonan, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Kalau collective reading, aku mengharapkan kalian agar bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi selama tahun ini. Oke? Aku akan ambil 3 kartu untuk pesan atau pilihan buat kamu. This one. Oke. Kejutan untuk di bulan Januari. 1, 2, 3. Oke. Jika kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Aku akan mulai dari nomor 1. Aku akan menaruh pesannya dulu di sini, langsung ke tarot. Oke? Spirit guide, angel, divine power, white light god, and goddesses, please bless this reading. I'm using my English so I can speak the truth. Give me permission to say through people. Pick number 1. Surprise for them in the month of January 2020. Surprise for them next month. What will happen to them next month? Give me a message. What do I need to tell them? Surprise for them next month. Okay, there's a 5 of Cups, the High Priestess. Surprise for them. People will pick number 1. Message. Okay. I see. Oke, cara pandangnya berubah, jelas banget. Kamu bakalan berubah jadi orang yang beda loh. Yang pilih nomor 1, it's like kalian udah punya intuisi yang kuat, kedewasaan, tapi yang namanya I see ada 2 5 di sini, 5 of Cups sama 5 of Swords, and then the Tower. 5 itu adalah proses dimana kamu melakukan sebuah transisi. Jadi sebenarnya kejutannya adalah nih, kayak kamu lemarinya itu lagi di clearing buat energi baru supaya datang. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi di Januari sama kamu tuh lebih banyak ke istilahnya kayak spring cleaning. Spring cleaning itu kayak pembersihan bener-bener ke sela-sela itu, sampai kayak misalnya kalau nggak bisa ngeraih sisi-sisinya itu pokoknya dibersihin semuanya gitu loh. Kayak kamu ngebersihin kamar, kan pasti sulit untuk membersihin belakang lemari kan. Tuh jadi ngomongin bersih-bersih. Nah ini tuh sampai lemarinya dikeluarin dulu supaya bisa dibersihin semuanya. Itu energinya di Januari kayak gitu, karena ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Nah perubahannya itu terjadinya di Februari or Maret. Jadi persiapannya itu di Januari. Jadi aku ngeliat dari sisi kamu udah ada kedewasaan, ada intuisi yang kuat. Jadi mencoba untuk mengontrol si keinginan kamu untuk pokoknya ngambil ada yang kayak ngambil taken chances, kayak ngambil step itu lagi dikontrol dulu. Jadi sebenarnya kejutannya untuk kamu, hal-hal yang kamu gak tahu kemarin, kamu akan tahu. Hal-hal yang membingungkan kemarin di bulan Desember, November, Oktober, kamu akan mengetahuinya di bulan Januari.
ini sebuah kejelasan apapun aplikasikan dalam hidup kamu ya. Ada yang mungkin beberapa dari kalian ketidakjelasan di area spiritual, ada juga yang area masa lalu, pasangan masa lalu gak jelas. Nanti ada kejelasannya. Jadi I see here itu energinya Taurus, Cancer, Virgo, dan Capricorn, Aries. Jadi kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terlalu terpaku sama zodiaknya, lebih kayak ke sifat dari zodiak tersebut. Dan cek sun, moon, rising, dan Venusnya. Karena aku ngeliatnya gini, kalau ngomongin soal zodiak ya, misalnya zodiak kamu Leo, tapi planet kan berubah, tapi orang sekeliling kamu berubah. Itu yang kayak nge-trigger diri kamu sendiri. Dan sun bisa kamu di-roll sama sunmu, kamu bisa di-roll sama moon kamu. Itu energi zodiak kayak gitu. Jadi itu akan ada selalu kayak momen kestabilan. Kalau bagi aku personally, kestabilan itu saat kamu sudah menjadi sosok yang dewasa banget. Itu udah stabil tuh, kelihatan sisi stabilnya. Nah, kan kebanyakan masih dalam proses nih. Kalau yang kayak gini nih, proses pendewasaan, proses pencarian jati diri, proses menentukan tujuan hidup. Saat proses kayak gini, energinya ya susah ditangkapnya, susah di kotak-kotakan lah gitu. Aku ngeliatnya juga kebanyakan dari kalian sebenarnya masih ngeliat ke masa lalu. You will get help from your past. Apapun yang kayak misalnya kamu kehilangan seorang sahabat, kamu kehilangan seorang pacar, kamu kehilangan sesuatu di masa lalu, itu ada sebuah kejelasannya nanti. Dan yang kemarin yang sudah tumpah ini, hal-hal yang memang harus ditinggalkan, ada kejelasannya nanti gitu. I need a lot of confirmation. Tell me about surprise for them in the month of January. Kalian kalau yang mau book personal reading, please sabar sama aku, karena aku sendiri. Kemarin sempat ada adminnya, kemarin sempat ada yang ngurusin jadwal aku, sekarang nggak ada. Jadi aku sendiri, aku balasin satu-satu, bikin konten buat kalian, sama bikin personal reading. Jadi lumayan, kalau misalnya nggak balas berarti aku memang lagi kerja, lagi ngurusin readingan. Oke. Dan untuk bulan Desember itu udah almost full ya, karena aku akhir Desember mau istirahat dulu. Udah ada yang book di Januari juga buat energi tahunan. Jadinya mohon sabar. Saran, okay. Surprise for them in the month of January. What will happen next month for the surprise? Agak sulit kasih konfirmasi. Okay. There's a page of swords. Okay, someone from your past returning. Ada seseorang di masa lalu yang returnnya ini. Ada yang memang berbaik hati mau ngebantu kamu, orang di masa lalu. Ada yang memang energinya cuma mau tahu doang. Kayak dapat message yang orang-orang nih, misalnya kamu lagi nunggu seseorang atau nunggu kabar apapun itu saat ini, itu nanti akan ada kejelasannya di Januari. And then Ace of Wands, ini passionate new beginning sih. Kayak pertama gini, peluang yang bisa kamu raih. Dan si Nine of Wands, peluang yang kamu akan raih sendiri, tapi
Tapi ini aku ngelihatnya kalau ada Nine of Wands seperti ada ketakutan juga. I just need one more kayaknya. Okay. The Ace of Cups. Jadi pertama peluangnya adalah sesuatu yang akan terjadi awal mula baru di segi percintaan kamu dan segi kerjaan. Cuman kalau percintaan, pertama ada 2 orang yang datang. Satu orang dari masa lalu, satu lagi tuh yang dari masa depan. Orang baru. Jadi ya, di sini kamu agak banyak bikin batasan sih. Kayak nggak mau sesuatu yang terjadi kemarin keulang lagi, makanya banyak yang nggak ngambil keputusan cepat-cepat. Itu bagus kok kalau misalnya nggak buru-buru ya, intinya jangan buru-buru ngambil keputusan, apalagi Januari. Kamu mau keputusan gede, keputusan kecil, jangan buru-buru ngambil keputusannya. And then there's the moon, karena si Januari ini banyak ketidakstabilan sebenarnya dari segi energi luar, dan bukan dari kamunya. Banyak yang intinya sebenarnya banyak yang menutupi dengan kabut. Jadinya walaupun ada kejelasan dari kamu, cuman dari orang-orang sekitarnya, energi sekitar. Conclusion are within reach. Jadi dari diri kamu sendiri itu udah kayak nangkep nih, saya kemarin terjadi apa-apa, udah mulai menangkap sesuatu, udah mulai membuat spekulasi sendiri, tapi jangan ngambil keputusan atau ngambil langkah terburu-buru. Karena kalau misalnya Moon kan sebuah secret ya, ini juga tentang secrets. Jadi kalau ada secrets, ada illusion, keputusan yang diambil harus benar-benar matang. Aku harus ngulik lagi sih, ini kayak lebih kayak banyak possibility-nya. Banyak dari kalian yang juga belajar soal spiritual kemarin-kemarin. Nah, di Januari ini there's awakening. Kalau misalnya awakening lagi ya, yang namanya juga hal-hal pendewasaan diri pasti akan selalu kita dikasih pelajaran. Dan hidup kalau belum selesai finish itu pasti akan selalu ada pembelajaran gitu, akan ada selalu ulangan buat naik kelas. Nah, Januari ada sebuah ulangan. Jadi kayak gini, ada skenario-nya banyak kan, aku tangkap salah satunya, beberapa dari kalian berhubungan lagi sama seseorang yang kemarin sebenarnya kamu udah tahu hubungan itu toxic, and then orang itu datang lagi. Nah, ini adalah sebuah ulangan aja buat kamu, ujian, gimana kamu nanggepinnya. Sementara ada orang baru yang akan hadir. Ini jangan sampai kamu terperangkap sama ilusi yang kamu buat dari ketakutan kamu sendiri. Makanya cara pandang kamu tuh harus berubah. Jadi kalau misalnya soal kejutan yang akan terjadi adalah awal mula baru soal percintaan, dan orang yang lama datang kembali lagi, orang yang kemarin datang lagi. Bisa sesimpel ngasih kabar, bisa tiba-tiba duar depan mata. Okay. It's also about intuition. Intuisi kamu bakal ngenceng banget di Januari. Okay. Aku bakalan tarik dari message for them for January. Karena ini ada tentang intuisi. Okay, air elemental, embrace element air, and I'm open to knowledge and wisdom. Jadi ini perbanyak lagi soal pembelajaran kamu. Entah apapun yang kamu belajar saat ini, yang sedang kamu baca, sedang kamu pelajari, sedang kamu jelapi, harus lebih dimatangin lagi. Dan kalau elemen of air itu cara pandang, pola pikir. Jadi kamu harus terus mengasah cara pikir kamu. And then Archangel Gabriel, I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. So, Januari banyak harapan yang akan terwujud. Ada juga yang memang harapannya soal hal-hal spiritual, dan juga harapan soal cinta.
the intuition itu there's a moon and intuition. Oke. Yang kamu lihat di mata kamu kadang tidak sebenarnya kayak gitu. Contohnya gini, kayak yang kamu lihat di sosial media, realitanya kadang bukan seperti itu. Jadi harus lebih bijak lagi, harus lebih pintar lagi dalam mengolah apa yang kamu lihat. Oke. Jadi gunain intuisi. Give me one more. Spirit of Spring, Freedom, Action, Power. Februari itu waktunya kamu buat taking step ya. Ada freedom, action, power. Jadi Januari bikin planning, or dari Desember kamu bikin planning, di Januari dimatangin lagi, eksekusinya Februari. Freedom, action, dan power. You have kebebasan, kamu punya kekuatannya, tinggal actionnya. Aku bakal lihat the outcome. Oke, kalau the outcome, kalau tentang percintaan, aku ngeliatnya memang ada dua yang datang ke dalam kehidupan kamu. But pertama bertolak belakang banget sifatnya. Cuman kalau misalnya ada Four of Wands, itu ngomongin soal komitmen. Ini juga bisa diartikan soal kestabilan diri. Dan ini adalah kendaraan menuju goal hidup. Jadi kalau misalnya outcome ada di Chariot, itu kamu tentuin dulu kamu mau apa, dan ini akan bagus banget yang bisa kamu gaining dari sini, yang bisa kamu raih dari tujuan hidup kamu. Jadi kalau kamu punya tujuan, ini jalannya cepat. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, ya muter-muter aja. The Lovers itu ngomongin soal pertemuan sama seseorang dan pilihan. Jadi yang pilih nomor 1, kalian ada pilihan. Pertama, pilihan dalam segi karir dan finansial, dan juga ini juga pilihan dari segi cinta. Karena ini banyak energi cinta di sini, gunain intuisi kamu. Gak hanya yang kamu nilai dari realita aja, dari sisi fisik, dari segi luar yang kamu nilai, tapi juga dari dalam tentunya. Oke? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut gimana energinya Januari, kalian bisa book personal reading buat Januari. Dan kalau kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semuanya, untuk yang pilih nomor 2, aku akan taruh di sini message-nya. Kita ke tarot dulu, oke? Spirit guide, angel, divine power, what light, God, and goddesses. Please bless this reading. I'm gonna my God so I can speak the truth. Give me permission to say through the call. Pick number 2. Tell me about the price for them for next month. What will happen to them next month? Surprise for the month of January. Oke, ada sebuah perjalanan. Pertama, ada yang memang karena planning, tapi ada juga yang karena soal pekerjaan. I see kesempatan sih buat explore. Ada the devil. Surprise for them. What behind justice? Ini congratulations buat yang nonton adalah feminine energy, karena Januari ada seseorang yang akan hadir. Ini karena I see justice itu awalnya gini, kerja keras yang menimbulkan hasil. Aku bakalan lihat dari yang pekerjaan dulu ya, karena aku ngeliatnya di sini juga ada energi dimana soal kestabilan tapi jatuhnya overwork. Buat kalian yang baru memulai sebuah pekerjaan, itu bakalan hektik banget di Januari dan bakal jadi kalau energi the devil punya drive-nya, punya keinginan keras buat kerja terus, tapi jatuhnya itu juga workaholic.
Jadi it's not too healthy, gak terlalu healthy yang namanya too much. Tapi ini potensinya gede banget, banyak banget. Jadi buat ngeraih sesuatu yang kamu bikin bahagia dalam hidup, Justice hadir di sini sebagai kamu kerja, kamu dapat hasil. Justice itu soal keseimbangan, dan kalau keseimbangan di belakangnya ada the King of Pentacles, berarti keseimbangan soal finansial. Ada yang memang lagi merintis sebuah usaha di sini. Kalau misalnya namanya stabil, ya udah, income dan segala macamnya, flow-nya itu stabil. Kayak kayak misalnya kamu nanam apa sih yang terus tumbuh ya, kayak gini deh, kayak pelihara ayam kan selalu bertelur tiap hari. Nah kayak gitu, bertelur tiap hari, flownya stabil. Nah itu bagi yang soal kerjaan. Jadi kalau misalnya Januari itu soal kebahagiaan, harmonisan, keseimbangan, dan keseimbangannya terutama di finansial. I see also kalau misalnya kalian adalah seorang feminine, ini ngomongin juga sebenarnya ada yang backup kamu tapi nggak tahu kamunya siapa. Jadi gini, ada yang care sama kamu tapi kamu nggak ngeh gitu orangnya siapa, karena gini, si orang ini tuh nggak mau terlihat kalau dia care, makanya dia kayak di belakang layar gitu loh. Nah kamu bakalan ketemu sama seseorang yang kayak gitu, kayak kamu nggak bakalan ngeh orangnya ini siapa. Jadi kayak aku ngeliatnya sih earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn strong ya di earth sign. Cuman aku juga ngeliat ada Libra. Tapi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus, dan sifat. Karena yang namanya zodiak itu planet kan shifting ya, planet itu selalu bergerak. Jadinya kestabilan setiap zodiak tergantung sih gitu. Oke. Ada sebuah komitmen, tapi komitmennya komitmen tapi nggak pasti, gimana ya jelasin ya. Misalnya gini, ada A, yang A tahu adalah komitmennya soal cinta, tapi yang B tahu, A sama B, yang B tahu adalah komitmennya ya sekedar having fun. Jadi ada miskomunikasi sama seseorang tentang sebuah komitmen gitu. Tapi surprise-nya adalah dari sebuah miskomunikasi ini, akhirnya kamu kayak mendapatkan sebuah keharmonisan sih, untuk datangnya itu dari energi luar gitu. Ada seseorang yang akan mengisi hidup kamu, tapi jatuhnya just like a rainbow. Gimana ya, kalau rainbow itu kayak pemanis hidup, baik orangnya tapi not stay that long, gak buat happily ever after, gak buat jangka lama gitu, tapi menyenangkan. Kayak rainbow kan gak setiap hari, setiap saat ada pelangi datang saat hujan selesai, kayak gitu energinya, tapi memberikan keindahan ya sebentar doang gitu. But ini tuh kayak blessing gak sih? Let's see. Surprise for the next month. Kalau kalian mau book personal reading, harap maklum dan sabar karena aku sendiri handle-nya saat ini. Jadi kemarin sempat aku ada admin yang ngurusin jadwal, tapi sekarang aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku telat balesnya, lama balesnya, karena memang aku kerjain personal reading dulu
yang prioritas dulu, yang udah booking dari kemarin, dan sama buat konten dan istirahat. Jadi maklum, sabar karena Desember lumayan hektik. Sampai Januari, jadi aku udah almost full di Desember, dan di Januari itu udah ada yang booking juga buat tahunan. Jadinya aku sangat berterima kasih sama kalian untuk kesabaran kalian dan care kalian sama aku. Oke. Jadi kalau misalnya mau book personal reading, harap maklum dan sabar. Well, ada the King of Swords. Ada Three of Pentacles. Aku ngeliatnya emang kalian lagi mulai. Buat yang pebisnis yang nonton ini, yang lagi mulai merintis bisnis, sabar, please sabar, karena kalian emang lagi, aduh aku jadi terharu, lagi apa ya namanya, lagi memulai sesuatu yang indah, tapi nggak instan, jadi harus sabar. Bukan bikin Indomie jadi nggak instan, jadi harus sabar, karena yang namanya kamu menumbuhkan sesuatu itu buat terus tumbuh ke depan, kayak sesuatu yang kokoh itu pasti butuh effort dan butuh kesabaran dan butuh waktu. Ada jam di sini, jadi harus sabar. Ada the Six of Pentacles, karena sebenarnya cuma gini, klise sih kalau ngomong waktu yang bisa jawab semuanya. Nah, surprise buat kamu di Januari adalah kamu diberikan banyak waktu buat ngolah apa yang kamu raih dalam hidup ini. Mau money, mau finansial, mau cinta, kamu bisa curahkan waktu kamu ke orang-orang yang kamu cintai. Kalau misalnya mau uang, kamu bisa curahkan waktu kamu untuk pekerjaan. Jadi ada sebuah jatuhnya sebenarnya memang sebuah sacrifice ya, sebuah pengorbanan, tapi lebih pengorbanan waktu, karena you have a lot of time, dan time itu free buat kamu, tapi gimana cara kamu untuk ngasih energi waktu kamu itu buat apa. Six of Wands, ada keberhasilan, ada sebuah momen dimana kamu kayak bertemu takdir. Kayak misalnya gini, sebenarnya tujuan kamu itu di jalan A, tapi dari kemarin kamu ke B, ke C, ke Z, muter, tapi nanti ada di Januari posisi kamu di jalan A. Jadi kamu sudah berada di jalan yang tepat. Dan the King of Wands sama King of Swords, ini fun. Oke. Sebenarnya kalau surprise ada 2 king di sini. Kalau ngomongin soal kerjaan bagus banget sih kalau ada 2 king. Yang satu ngomongin soal passion dan komitmen, yang satu lagi ngomongin soal logika dan pola pikir. Ini dua-duanya kalau dijalani dengan seimbang itu dapat memberikan benefit yang besar. Tapi kalau ngomongin orang, berarti ada 2 energi yang akan datang ke dalam hidup kamu, is like dominant energinya. Yang satu adalah energi Gemini, Libra, Aquarius. Yang satu lagi energi Aries, Leo, Sagittarius. Yang satu it's all about logic, tentang dominasi, tentang kepastian. Yang satu lagi tentang berbunga-bunga rasanya. Rasa yang kayak full of passion, gairah kayak gitu. Nah, karena ada Six of Pentacles di sini, kan ngomongin soal gimana kamu membagi, entah itu membagi waktu, membagi energi, membagi apapun itu. Kalau punya penghasilan kamu bagi buat sedekah, buat pribadi, itu semuanya harus dipikirin matang-matang. Nah, karena ada ini berarti kamu mempunyai privilege, kamu mempunyai keuntungan, yaitu kamu punya rezeki.
Jadi ya gitu. Januari ini kamu punya rezekinya, tapi gimana cara kamu mengolah si rezeki kamu itu. Oke? Jadi harus punya kesabaran. Dan tentuin sih tujuannya di mana. Six of Wands. Ada sebuah selebrasi yang akan terjadi terutama di orang-orang sekitar kamu ya. Ini simpelnya gini, ada kesuksesan juga di kamunya, dan itu impact-nya buat orang-orang sekitar. Aku bakalan tarik dari sini dulu deh. What else do I need to know? Ada Ace of Cups. Ini mirip sih kalau ada Ace of Cups sama nomor 1, and then Ace of Wands. Sumpah ini mirip banget kayak nomor 1. Yang nomor 1 juga dapat Ace of Wands sama Ace of Cups, tapi in the different deck yang ini tadi. Jadi berarti ada 2 kesempatan untuk kamu memuaskan hati atau memuaskan gairah hidup, passion, atau memuaskan kreativitas atau memuaskan spiritual. Jadi banyak, ada jalannya nih. Jalan yang mau kamu tempuh adalah menggapai kematangan spiritual atau menggapai kepuasan hati. Ada juga yang ketemu sama 2 orang yang berbeda yang akan mengisi hari-hari kamu. Ada Ace of Cups, ada Ace of Wands. Yang namanya Ace pasti awal mula baru, tapi kemungkinan kalau ada Ace of Wands juga passionate new beginning. Kalau ada new beginning pasti ada yang pernah ending. Jadi kemungkinan ada 2, ada orang baru dan orang yang kemarin. Jadi ada 2 orang yang akan lumayan strong sih energinya di hidup kamu di Januari. Oke? Ada nonde-nonde dong. Show me what will happen in January. Water elemental, I allow my body and mind and spirit to flow intuitively through the chains of in life. Jadi ada sebuah perubahan dalam hidup kamu, tapi ini jatuhnya kayak kamu ya udah go with the flow, ngikutin aja arusnya. Dan ini gini, kan ada nih momen-momen dimana hidup kamu kayak aduh logika sama hati beda nih jalannya, aduh aku harus ngikutin yang mana. Itu kan sebuah kebimbangan. Januari adalah waktu dimana kamu nggak bimbang, semuanya dulu ya udah hati, emosional, jiwa, raga, pikiran, semuanya arahnya sama gitu. Surprise yang aku kayak yang buat kalian yang memang lagi pekerja, harap sabar karena ini akan ada hasilnya di Januari. Like gini loh, simpelnya kalau kamu juga bisa jajanin lah orang-orang sekitar. And then Skyfire message channels information. And then kalau yang memang memfokuskan diri kamu sama spiritual, ada sebuah message yang atau informasi yang akan diberikan ke kamu. Contoh gini, ada yang di channeling dari orang lain message-nya. Contohnya kayak kamu lagi ngobrol, terus orang itu memberikan kamu sebuah informasi yang akhirnya kayak nyantol banget. Atau kamu lagi scroll Instagram terus nemu quotes yang bener-bener nyantol banget. Itu kan channel message yang emang random sih datangnya, tapi ada juga yang dapat message atau informasi yang harus disampaikan. Oke? Aku bakal lihat outcome. The end of thought cycle approaches. Jadi yang kemarin lagi kesusahan dari segi finansial, karir, percintaan, dan ini akan segera berakhir kesusahannya. Ada the King of Swords. Kalian kebanyakan juga punya energi air, Gemini, Libra, Aquarius. Aduh, ini beda banget.
Contohnya gini. Kalau ada di King of Swords sama Page of Cups, kalian kalau misalnya mirip banget sama nomor 1, ini adalah sebuah pilihan dalam segi percintaan. Kamu akan ketemu sama seseorang yang akan mewarnai hidup kamu, tapi ini harus milih. Ada yang memang bucin itu, ada yang cold tapi dia pasti. Nah, kamu kalau misalnya outcome-nya ada di King of Swords, pertama gunain logika, tapi juga gunain menilai segala sesuatu dari realita. Oke, and then kalau the lovers juga tentuin tujuannya. Kalau misalnya kamu ngomongin soal pasangan kamu harus on the same page dan di page yang sama, di halaman yang sama. Oke. Ada seseorang yang akan hadir, ini kayak offering love, kayak emang agak lebay nih orang. Lebaynya karena ya kalau cinta itu yang kayak di sinetron gitu, ya udah makan belum, nah itu ditanyain like every day every time. Nah ini tipenya kayak gini. Sama ada King of Swords yang memberikan kamu kejelasan dan memberikan kamu sebagai boosting power gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau mau tahu lebih lanjut kalian bisa book personal reading untuk Januarinya. Dan kalau misalnya kalian mau request tema-tema berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih nomor 3. Jadi aku akan taruh di sini dulu pesannya. Kita langsung ke tarot. Spirit guide, angelic one power, what like God and goddesses, please bless this reading. Almost my goals I can speak the truth. Your permission to say through topic number 3. Card number 3. Surprise for them in the month of January. 6 months surprise for them. Whoa, moving on. Langsung nomor 1 dari kartu pertama, moving on. Oke, kalau misalnya ada Six of Swords, someone atau seseorang dalam hidup kamu ngebantu kamu buat moving on. Ini kayak obvious, yang diberikan sama dia itu adalah sebuah cara pandang, obrolan. Ace of Swords itu ngomongin soal peluang untuk menggapai harapan yang kamu inginkan dalam hidup. Harapan yang paling besar yang kamu inginkan. There's a 5 of, jatuhnya ini kamu join a club. Ada 5 of Wands sama 6 of Wands. Ada sebuah ini kalau kejutan, mungkin memang ada sebuah ketidaksamaan sama teman kerja, teman kantor, teman lingkungan, tapi ini jatuhnya akan diselesaikan, terus selesaikan. Ini juga ada sesimpel yang kamu masuk ke sebuah klub atau sebuah circle yang memang mempunyai kesamaan sama kamu, kesamaan dalam bentuk passion gitu. Kayak contohnya gini, aku suka sepeda, terus kamu suka sepeda, terus kita temenan, kita join klub sepeda, contohnya kayak gitu. Januari ada kayak gitu. Misalnya kamu mau ada di sebuah perkumpulan ini, perkumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama-sama kamu. Ini ada sebuah selebrasi, sebuah ini ya, energi fun, energi senang-senang. Dan aku ngelihatnya dari sini, kamu akan ketemu seseorang yang mampu memberikan kamu sebuah cara pandang baru soal kehidupan. Dan yang kemarin memang lagi proses healing, si orang ini pun akan ngebantu kamu dalam proses healing kamu. Jadi mantap. Terus di sini juga ada energi Gemini, Libra, Aquarius, and then energi fire sih, tapi nggak terlalu banyak.
Aries selalu Sagittarius, tapi jangan terlalu terpaku kalau ngomongin soal zodiak, karena yang namanya zodiak itu planet itu shifting, sifat dari zodiak tersebut dan sun rising. Oke. The Star, harapan yang akan terwujud, harapan yang paling besar. I see a lot of information, jadi banyak banget informasi yang masuk sekarang ini. Oke. Salah satunya tentang kejelasan. Jadi kejelasannya sebenarnya dari kamunya sendiri sih. Apa yang kamu bingungin sekarang akan ada kejelasannya, dan ini kayak mungkin memang nggak datang dari diri sendiri, tapi ini bakalan ada kejelasan dari orang lain atau orang luar tentang hal yang kamu bingungin gitu. Because and then what else? Oh, I don't know. Surprise for them. Aku ngeliatnya surprise-nya memang ada new beginning, tapi new beginning-nya awal mula barunya, kesempatannya lebih kayak sesuatu untuk diri sendiri. Jadi kan ada yang awal mula baru soal percintaan, awal mula baru soal pekerjaan. Ini lebih kayak pendewasaan diri, in knowledge buat diri sendiri. Itu kayak Januari itu banyak knowledge sebenarnya yang kamu serap, kayak banyak pengetahuan yang kamu serap. Tapi tuh pengetahuannya tuh bukan cuma pengetahuan yang 1+1=2 gitu, ngerti gak sih? Pengetahuan yang memang praktikal dan logic, tapi lebih seperti pengetahuan untuk pengembangan diri. Ada Santa Muerte or the Death, ada sebuah perubahan. And then there's a Page of Swords, komunikasi. Aku ngeliatnya komunikasi, ada yang memang komunikasi secara lisan sama seseorang, atau yang secara verbal langsung, tapi memang jelas ada sebuah komunikasi, dan itu memberikan kamu Four of Pentacles. And then Six of Wands lagi, kayak memberikan kamu energi buat maju aja gitu, mau maju tentang kehidupan. Jadi kayak perubahan ini terjadi juga. Ada yang Januari, entah kamu mungkin juga belajar tarot, tapi aku ngeliatnya juga ini came from seseorang yang memang ngasih kamu informasi itu lebih seperti kayak ngasih channeling message. Channeling message itu kan bisa dari tarot, dari mimpi, dari anything, dari pesan-pesan alam semesta. Ada channeling message yang akan diberikan ke kamu di Januari, dan ini lebih kayak yang aku bilang pengembangan diri sih memang. Dan kalau misalnya aku ngelihat Santa Muerte di sini, berarti ada giving birth to something. Apa ya, kalau kamu punya bisnis baru, ini kayak bisnis barunya akan mulai di Januari. Kalau misalnya kamu mau memulai bisnis, itu mulainya di Januari. Sesuatu yang akan dimulai, tapi harus ada hal-hal yang di-sacrifice dulu, hal-hal yang memang harus kamu relakan dulu dalam hidup. Dan Page of Swords ngomongin soal komunikasi yang akan memberi sebuah energi nostalgia mengenang masa lalu, tapi aku ngelihatnya memang yaudah masa lalu bentar doang diingetnya gitu. I need to compromise tentang why the High Priestess is here. Well, if you get message from someone, kalau kamu mendapatkan pesan dari seseorang, jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Coba
dicerna aja pesannya, walaupun kamu nggak terima, dicerna aja buat jaga-jaga. Tell me more surprise for them. Oke. Kalau kalian yang nonton adalah seorang maskulin, kalau yang namanya ada The Queen of Cups, akan ada seseorang yang akan mengisi hati kamu, dan ini orangnya baik banget tapi baper parah. Kamu harus memberikan dia kejelasan. Ini vice versa. Kalau misal kamu harus seorang feminine, kamu harus bisa kontrol baper kamu, karena kamu bakalan dealing sama seseorang yang sebenarnya cocok jadi teman. Si Three of Cups di sini lagi having fun, lagi selebrasi. Jadinya sebenarnya Januari itu waktunya kamu untuk memperdalam kematangan diri. Kalau untuk percintaan, kalau lebih baik menggunakan si intuisi sama logika ini. Harus bisa kontrol perasaan yang luap-luap, oke? Dan di sini karena ada selebrasi, aku bilang ada sebuah perkumpulan yang akan, atau kamu sama teman-teman kamu kayak ininya kayak ada sebuah pesta. Kalau misalnya kamu mendapatkan undangan untuk sebuah pesta, harap hadir, karena kemungkinannya kamu akan bertemu seseorang yang memang memberikan kamu si pencerahan dan ngebantu kamu buat healing and moving on, oke? Tapi ada juga yang komunikasinya via online. Tapi yang kalau komunikasi via online sama seseorang yang memang lebih dewasa daripada kamu, dan saran-saran dia sebenarnya mungkin emang kayak channeling message, pesan-pesan yang dia dapat from spirit guide, from intuisi dia gitu, oke? Kalau misal kamu adalah seorang maskulin, kamu bakal ketemu sama seseorang yang memang kayak dari physical, dari segi fisiknya cantik dan memang sangat menggoda. Tapi dia orang yang full of secrets. Jadi harus kejelasannya harus diminta aja gitu. Root chakra, I have everything I need to survive and grow on the physical plane. Jadi aku ngelihatnya di sini juga ngomongin soal passion dan ngomongin soal gimana kamu bisa blessing atau bersyukur dalam hidup kamu karena kamu udah punya segalanya untuk bisa tumbuh. Nah, gimana caranya hal-hal yang kamu punya ini digunakan untuk kamu tetap maju ke depan, oke? Aku gini, healing the earth, love, humility, and respect. Kamu bakalan diajarin sama seseorang untuk bisa lebih mencintai dan dicintai gitu. Karena energinya di sini kayak apa ya? Kadang kita bisa belajar dari mana aja sih, terutama dari orang-orang sekitar. Nah, si orang ini yang akan hadir dalam hidup kamu itu bisa ngasih kamu pembelajaran untuk itu. The outcome, there's a tower. One shot. The King of Swords. Oh my god, the King of Swords ada di setiap kartu ya, setiap pilihan. Outcome-nya. Oke. Kamu diberikan kesempatan untuk memulai sesuatu yang pernah kamu bangun tapi kandas. Kamu diberikan kesempatan itu. Tinggal dari kamunya sendiri mau ambil kesempatan itu atau enggak.
the outcome kalau dari King of Swords, pertama gue akan menjadi seseorang yang lebih pasti, lebih tegas, lebih sigap. Dan the Page of Pentacle akan ada bala bantuan. Yang aku ngeliat untuk yang nomor 3 emang ada seseorang yang ngebantu banget. A fiery climax approaches. Jadi kayak apa ya, ini kayak misal sinetron nih, episode terakhirnya itu bakalan bakalan membahana banget. Jadi ini udah deket episode terakhirnya, apapun yang episode yang kemarin yang kamu jalanin ya, bukan dalam arti kehidupan episode akhir, enggak, dalam segi perjalanan hidup pasti kan ada ending dan beginning, ada perubahan sikap, cara pola pikir. Nah ini yang namanya fairy climax itu ngomongin soal sesuatu yang harusnya memang berakhir, yang kamu tahu nih sekarang harusnya berakhir, akan ada akhirannya gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ini gimana buat Januari, kalian bisa book personal reading. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye.